Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal ya. Kemarin sudah mempelajari tentang composition. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teks dan bentuk, shape dan teks. Nah, sebenarnya kalau kita lihat-lihat secara garis besar di After Effects ini, teks ini dibedakan menjadi dua. Kita bisa lihat di bagian sini ya. Sayang kita belum bikin composition dulu. Klik kanan new composition. Misal ini ya, white screen. Kemudian oke. Nah, sudah aktif. Nah, di sini ada dua tipe. Yang pertama itu kalau kita klik agak lama, kemudian kita lepas tek. Nah, ini ada horizontal type tool, kemudian ada vertical type tool. Jadi ada dua jenis di sini, ada horizontal type tool sama vertical type tool. Nah, jadi untuk memunculkan ini gini, dikliknya agak lama ya. Diklik, ditahan, klik, tahan, nah baru muncul. Kalau cuma diklik sekali doang, cuman nggak keluar kayak tadi, nggak keluar pilihannya. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan kita bikin teks ya, kita bikin teks pakai type tool ini, coba kita misalkan pilih yang horizontal type tool. Nah, kita di panel composition bisa langsung masukkan nih. Misalnya kita klik tek, kemudian kita tulis sesuatu gitu, misalnya panel ABC. Nah, ini tadi kita pakainya yang horizontal type tool. Nah, kalau vertical type tool kayak gimana? Kita klik coba. Kemudian kita klik di sini. Panel ABC. Nah, yang berbeda di sini adalah orientasinya. Kalau yang ini tadi horizontal ya, yang ini horizontal, yang ini vertikal orientasinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, cara menulis teks di dalam composition seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tinggal diklik ini ataupun ini, kemudian kita bisa klik di bagian panel composition ini, terserah di bagian mana aja, yang penting ada gitu. Nah, untuk membuat teks baru ini sebenarnya nanti ada ini ya, ada beberapa jenis. Kalau kita bikin teks baru itu nanti ada beberapa jenis. Kita pakai yang ini ya, yang sebentar sini, ini saya delete dulu, saya ulangi lagi. Ada teks yang bentuknya paragraf, terus ada teks yang memanjang. Nah, kita coba pakai yang horizontal type tool. Nah, kalau kita pengen membuat teks yang berbentuk paragraf, maka caranya adalah kita klik di suatu tempat, kemudian drag, jangan dilepas. Nah, misalkan panjangnya text boxnya segini, tinggi dan lebarnya seginilah, kira-kira lah. Bebas sih sebenarnya sih, mau seberapa pun itu. Kemudian kita lepas kalau sudah dirasa cukup. Nah, dengan kondisi seperti ini, yang kita drag tadi, kita drag terus habis itu kita lepas, ini akan membentuk semacam text box tapi untuk paragraf. Kita lihat. Misalkan ini adalah sebuah percobaan untuk mengetahui apakah kotak ini adalah text box berisi paragraf
atau bukan. Nah, ternyata ketika kita ketik turun sendiri ya. Jadi ini bisa kita anggap sebagai paragraf. Nah, ini tadi kita klik drag kemudian lepas. Nah, kalau pengen tulisan memanjang gimana? Cukup diklik satu kali aja. Nah, ini nggak usah di drag, klik gitu aja. Nah, nanti otomatis tulisan kita akan memanjang ke kanan kiri. Dia nggak akan turun kecuali kalau kita enter. Gitu ya, itu bedanya. Jadi kalau yang klik sekali itu mesti di enter untuk bikin paragraf baru. Nah, ini saya delete semua dulu. Oke. Ada lagi cara lain untuk membuat teks. Untuk membuat teks bisa ditambah ini, klik kanan. Tapi kita harus sudah bikin komponen dulu ya. Composition, kita harus bikin composition dulu baru klik kanan kemudian new kemudian teks. Sorry tadi bukan komponen tapi composition maksud saya. Nah, ini teks. Nah, kan sama aja kan? Hanya saja nanti munculnya ini di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan ini apa namanya, kita coba untuk membuat teks kemudian kita ubah-ubah nanti ininya, kita ubah-ubah bar yang ada di sini nih. Nah, kita coba misalkan teksnya adalah ini adalah percobaan saja. Oke, misal kayak gini. Jadi dia mulai di mana ini? Di di detik ke 0. Kemudian saya geser supaya mulainya bukan detik ke 0 melainkan detik ke 4. Kayak gini. Nah, selama kita current time indikatornya ini nggak menyentuh si bar punya si ini ya, si apa namanya, si teksnya, kita akan nggak akan bisa untuk menyeleksi teks ini. Jadi misalkan di sini ya, nah teksnya ini nggak bisa diklik kecuali ini sudah menyentuh tek. Nah, kayak gini baru bisa diseleksi. Itu seleksi teks. Jadi untuk menseleksi teks current time indikatornya ini harus berada di atas bar timeline yang ini. Nah, misalkan yang lain lagi, klik kanan new text. Saya pernah mencoba After Effects. Nah, misal kayak gini ya. Kemudian saya geser ke atas, saya pakai selection tool. Kemudian saya geser ke atas. Nah, misal kayak gini ya. Nah, ini ceritanya kalau pas kayak gini, yang atas akan muncul duluan, kemudian dilanjutkan yang bawah. Pada detik keempat nambah teks yang ada di bawah ini. Nah, semisal saya pengen tulisannya muncul bergantian ya gampang, berarti ini tinggal diklik kayak gini ya. Kemudian saya geser sehingga tidak berpotongan waktunya. Ini kan masih berpotongan ya. Nah, misal kayak gini. Nah, ada jeda sedikit muncul bareng-bareng, habis itu langsung hilang. Ini kalau saya panjangin gini, maka nah ini nggak ada apa-apanya sampai suatu ketika ada tulisan di situ, ada tulisan yang muncul lagi. Oke.
Selanjutnya kita coba untuk mengenal atribut-atribut dari teks. Atribut-atribut yang bisa kita akses untuk si teks ini ya, untuk si teks yang sudah kita coba-coba tadi. Nah, biasanya nih untuk tampilan default pada After Effects itu nanti kayak gini. Mana ya? Nah, ini awalnya mungkin kayak gini. Nah, awalnya stack panel group. Jadi ada apa namanya? Ada panel-panel banyak sekali di sini. Ada panel info, audio, preview, line, libraries, tracker, effect, paragraf, karakter. Nah, yang berhubungan dengan teks itu antara lain adalah paragraf dan karakter. Sayangnya kadang-kadang di beberapa ini ya, di beberapa update, di beberapa versi Adobe After Effects itu kadang-kadang ini nggak muncul secara lengkap di bagian karakter ini. Atributnya nggak muncul secara lengkap. Nah, gimana cara untuk memunculkannya secara lengkap? Masalahnya kenapa? Karena ini kadang-kadang apa namanya, kayak semacam ngebug gitu loh, jadi nggak kelihatan. Nah, ini nih, kalau saya klik kemudian saya tarik ke bawah, aslinya di bawahnya ini masih ada lagi. Nah, ada kan? Ternyata nggak kelihatan. Ternyata nggak kelihatan. Tadi kayak gini kan. Nah, biar enak, ini nanti kita bisa klik kanan di bagian sini, di bagian karakter misalnya, klik kanan, kemudian panel group setting, stack panel groupnya diklik supaya nggak dicentang. Nah, ini nanti jadinya kayak gini, jadinya akan muncul satu-satu, jadi nggak akan ada yang ketutupan lagi nih kayak yang tadi. Nah, ini cara ngubahnya, mouse-nya tinggal diarahkan ke sini, kemudian di scroll, kalau di scroll ke depan nanti maju ya ke apa namanya, ke panel-panel yang paling awal tadi, info paling awal ya, kemudian di scroll ke belakang ada audio, di scroll ke belakang lagi preview, di scroll ke belakang lagi line, di scroll ke belakang lagi libraries, tracker, effect preset dan lain sebagainya sampai ketemu karakter. Oke. Nah, di sini kita menemukan banyak sekali atribut yang bisa kita gunakan untuk istilahnya itu melakukan editing teks, mengatur atribut teksnya. Nah, oke, pertama kita masuk ke bagian paragraf dulu ya. Kita klik paragraf. Nah, ini saya hapus semua lagi. Sorry, saya hapus mulai dari awal sampai terakhir untuk contoh saja. Nah, kemudian saya bikin teks baru di sini. Oke, horizontal tab tool, kemudian saya klik drag supaya jadinya paragraf. Nah, jadilah kayak gini. Nah, kita coba untuk menuliskan beberapa kata dulu ya. Misalkan adalah percobaan membuat video cut dalam bentuk teks. Mudah.
Nah, contohnya kayak gini misal ya. Nah, di bagian paragraf ini nanti kita bisa melihat ada beberapa tools, ada beberapa option. Yang pertama left align text. Kalau kita klik tek, nah ini jadi rata kiri. Kemudian ini ada center text. Kalau diklik rata tengah. Kemudian right align. Kalau diklik rata kanan. Kemudian ini mirip rata kiri, hanya saja ada justify-nya. Ini juga rata tengah, tapi rata tengahnya rata tengah justify. Nah, kalau ini justify tapi ke kanan, kalau ini justify ke segala arah, ke kanan maupun kiri. Nah, kita ambil yang ini aja dulu ya. Atau yang tengah aja, yang tengah ya. Nah, oke. Kemudian di sini itu nanti ada apa ini? Indent left margin. Nah, ini kalau kita ke kanan kan ya. Ini berarti nanti dari pojok sini ke sini itu ada 80 pixel jaraknya. Karena di sini saya ubah jadi 80. Saya balikin 0 lagi, mepet. Kembali mepet ke kiri lagi. Nah, kalau yang ini gimana? Kebalikannya, yang di bawah. Yang di bawahnya ini kebalikannya. Tadi indent left margin, yang bawahnya indent right margin. Oke, saya balikin ke 0 lagi. Nah, kemudian ada ini. Ada apa ini namanya? Add space before paragraph. Add space before paragraph ini ngapain? Coba kita bikin 2 paragraf ya. Saya copy, kemudian saya bawa ke paste ke bawahnya. Oke, nah di sini kita punya 2 paragraf nih. Saya klik di sini dulu ya. Oke, saya ratain ke sini. Kemudian saya pilih ini. Misalkan saya blok dulu. Kemudian ini ada add space before paragraph. Kalau kita apa namanya ke kanan kan kayak gini jadi turun. Jadi apa ini namanya add space before paragraph itu nambahin space sebelum paragraf baru. Karena paragraf barunya adalah ini, maka di atasnya nanti nambah misalkan kalau di sini 41 sih ya. Coba misalkan 0 gitu. Nah, 0 itu nanti segini. Jadi kayak nggak ada ininya, kayak nggak ada paragraf barunya. Nah, kita coba perbesar lagi dan jaraknya ternyata semakin besar. Oke. Nah, bedanya sama ini add space after paragraph. Coba kita blok. Sebenarnya mirip-mirip juga sih. Cuman dari sudut pandangnya aja yang mungkin beda ya. Nah, yang digerakkan sama juga toh. Ini akan ke bawah, yang paragraf bawah ini akan ke bawah. Dan yang perlu kita ketahui adalah add space after paragraph itu nambahin space after paragraph, setelah di paragraf. Jadi misalkan kita punya paragraf ini, kalau kita tambahin kayak gini, ini bawahnya akan kegeser ke bawah. Kenapa? Nah, karena ini bilangnya add space after paragraph, menambahkan space, menambahkan jarak spasi setelah apa namanya paragraf. Jadi kalau kita ngelihat spasi di tengah antara 2 paragraf ini ya, kalau pakai yang atas ini acuannya adalah si bawah. Kemudian yang biar lebih jelas lagi, kalau add space before paragraph, karena before maka acuannya adalah yang bawah ini. Yang bawah ini atasnya butuh jarak berapa pixel gitu. Nah, kemudian yang ini
yang add space after paragraph ini justru yang jadi point of view-nya di sini, yang di atas malahan. Nah, kalau di sini menentukan apa? Jadi di sini nanti add space after paragraph ini malah menentukan istilahnya itu space spasi setelah paragraf. Kalau yang atas tadi sebelum, kalau sebelum patokannya yang bawah, kalau setelah patokannya adalah yang atas. Jadi nanti kalau kita drag semua kayak gini ya, kemudian saya pilih ini, oke, pusat acuannya adalah yang atas. Pusat acuan untuk geraknya. Saya kembalikan lagi jadi 0 ya. Nah, kalau ini buat apa? Kalau indent first line ini adalah istilahnya ini nanti kita ngasih indent ke first paragraph. Nah, misalnya kayak gini. Saya ganti 0. Nah, itu kayak gini. Kalau misalkan saya naikkan, ada yang berubah nggak? Ada ya. Yang berubah apa? Ya ini tadi. Ini tadi yang berubah. Jadi jarak paragrafnya jadi menjorok ke dalam sebesar 47 pixel. Kalau saya naikin jadi berapa ya? 60 gitu atau berapa? Nanti jadinya akan menyesuaikan. Oke, untuk sementara kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.